Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor dan masih bersama kami berdua. Ada Biru, ada Berayung di sana nanti yang akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Kita syutingnya malam, tayangnya siang. Tersedia kopi di sini. Berayung, monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Sebelum cerita, seperti biasa saya mau nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kami berdua di ngobor, ngobrolin yang horor-horor gitu ya, Bi. Ya, Mau cerita enggak? mau cerita, Bi? Mau ceritanya? Oke. Ya, langsung ke cerita saja. Langsung ke cerita. Sudah larut, Bi, ini. Sudah ya kan? larut. Ya. Udah jam 11 malam sekarang. Betul. Ini ada cerita dari Mas Eko. Mas Eko itu orang Semarang, Bi. Anak pertama itu. Iya, biasanya Eko anak pertama ya. Kalau anak pertama Dwi ya Wagu ya, Bi. Ya. Nah, ini Mas Eko punya cerita atau pengalaman horor. Itu yang terjadi sekitar 3 tahun lalu. Hampir 3 tahun lah. Jadi saat itu di masa lalunya ya 3 tahun yang lalu itu Mas Eko menjalin cinta atau menjalin hubungan asmara dengan seorang gadis yang bernama Fatimah. Dia itu orang Brebes, Bi. Nah, itu udah dijalani selama 6 bulan dan mereka sudah serius banget. Kita nikah aja pokoknya. Dan gayung bersambut di Fatimah juga udah srek banget sama si Eko. Kemudian ya itu tadi untuk mengutarakan keniatannya, kalau dari pihak Eko sih oke-oke ya, orang tuanya udah srek, udah sering ketemu sama si Fatimah. Kemudian Fatimah pulang ke Brebes sana. Jadi mau ngomongin niat dan maksud tujuan mereka berdua untuk jenjang lebih serius. Ternyata apa yang diharapkan, yang alih-alih mendapat restu dari orang tuanya si Fatimah, malah Fatimahnya nelpon, katanya orang tuanya nggak ngizinin, nggak ngasih restu, Bi. Soalnya apa? Anak cuma satu-satunya, pengennya dapat orang deket, katanya seperti itu. Nah, akhirnya kan si Ekonya ngomong, "Lah Mas deket mau nggak? Saya kan nanti kalau udah nikah tinggal di sana juga nggak apa-apa, kerja apa aja. Ya kamu ngomong kesini sendiri kalau nggak percaya," sambil nangis loh ya. Akhirnya si Eko tuh berangkat just ke Brebes, Bi. Nah, itu singkat cerita nemuin orang tuanya si Fatimah. Nah, di sana ternyata kekuatan dia untuk ngomong, "Pak, sebenarnya alasannya apa?" itu kayak nggak berani dengan kebaikan orang tuanya, lebih disambut kayak tamu, kayak anak sendiri. Nah, malah sempet nginep sampai 3 hari. Itu ada tetangga, saudara lah samping rumah. Ya biasa keadaannya baik-baik aja. Cuman kan pas ngobrol-ngobrol sama Fatimah, "Lah kamu mau ngomongnya kapan, Mas? Kayak gini yang aku nggak enak sendiri." Akhirnya diomongin lah sama orang tuanya. Ternyata alasannya itu bukan cuma dia itu nggak mau, mereka itu nggak mau punya mantu orang jauh, tapi karena memang Fatimah udah dijodohin sudah sejak lama, Bi, sama itu bapaknya itu punya kawan lah. Nah, anaknya itu hampir pulang dari Jepang kayak gitu, hancur semuanya, Bi, ya. Jadi saya bener-bener dulu saya menjalin cinta berapa kali kandas, ini udah sampai sejauh ini saya udah kayak mantep banget, kandas lagi, Mas. Wah, pokoknya saya kacau banget waktu itu. Dan saya nggak pengen berlama-lama lagi kan, apalagi itu udah 3 hari saya nggak ada sinyal di sana di atas, Bi. Jadi posisinya di gunung lah, di perbukitan, nggak ada sinyal, saya juga nggak ada HP, saking lagi bingungnya itu. Tapi ketika udah jawaban seperti itu, kayaknya saya nggak bisa berlama-lama lagi, saya harus kuat, saya harus pulang ke Semarang. Dan akhirnya matur sama orang tuanya, "Oh iya wis, kalau kamu pulang, wong di sini laga lama juga nggak apa-apa," kata Eko, "ndasmu, saya udah nggak bakalan diterima jadi mantu berlama-lama di sini, nanti saya malah sakit hati." Nah, itu akhirnya pulanglah ke Semarang. Itu diantar ke stasiun, ditanyain, "Kamu pulangnya mau pakai apa?" "Bisa Pak, sepur." "Pakai sepur aja, Bu," katanya seperti itu. Akhirnya diantar sama Atmo, itu tetangga. Nah, wis dengan segala kesedihan dia itu bonceng si Atmo. Itu semua dalam perjalanan, Mas, saya lagi kacau seperti itu. Itu kalau malam ternyata, waduh, itu jalan murun ya, kelok. Emang Atmo udah lihai banget itu bawa motor. Cuma kan saya udah perasaannya carut marut, nggak ketemu orang satu pun. Itu namanya jalanan kecil. Itu ke bawah si Atmo ngomong terus nanyain saya kerjaannya apa.
sering main ke sini segala macam, nggak tahu perasaan saya kayak apa. Sampai saya akhirnya nanya balik kok, Mas Atmo, sampean kayak gini wira-wiri sering ngojek malam-malam, apa nggak pernah lihat hantu, apa nggak pernah takut? Katanya saya udah biasa ngelihat hantu, ya kadang-kadang lihat, kadang-kadang enggak. Saya nggak ngurusin Mas, katanya seperti itu. Itu sampai turun, saya sempat udah melihat di bawah itu jalanan karena banyak lampu kan. Tapi kabut itu dari atas itu memang turun tebel sampai saya mau turun itu masih berkabut lah. Wong di apa yang namanya sorot lampu aja itu jelas banget kabut itu. Nah saya itu nggak sengaja ngelewat di bukit, ngelihat ke kanan di bukit sebelah kanan gitu. Saya melihat kayak ada obor-obor kecil banyak banget, kelap-kelip tapi jelas ya, nggak terlalu jauh. Bukit kecil itu kayak obor bener-bener renteng-renteng dan jalan. Saya bilang nepuk-nepuk sama Mas Atmo, itu ada obor di sana Mas, aja diurusi, katanya seperti itu, jangan diurusin katanya. Nah ya enggak, maksudnya itu orang apa bukan, udah jangan dibahas, udah menang katanya seperti, kayak dia itu ketakutan nggak mau bahas obor-obor itu. Akhirnya saya kan nurut, saya tamu di sini dan saya lagi-lagi keinget sama Fatima, sedih lagi. Nah itu sampailah ke jalan besar, kemudian sampai ke stasiun Bumiayu sana. Itu saya nggak memperhatikan jadwal kereta itu jam berapa, yang jelas itu masih ya jam 9 lebih lah, jam 9 lebih saya ke sana. Terus sampai di depan stasiun, Atmo bilang begini, Mas, sampai ngerti jadwal keretanya? Ya nggak ngerti. Iya, turun dilihat-lihat dulu. Apa saya mau ditungguin di sini sampai berangkat? Nggak usah Mas, ditungguin nanti ongkosnya malah nambah gitu ya Bi. Akhirnya diupahin, ini Mas, kalau misalnya ada apa-apa telepon saya. Sampai ada nomornya, di HP, minta nanti ada apa-apa telepon saya biar dijemput lagi. Itu akhirnya saya masuk ke stasiun. Lagi-lagi perasaan tentang Fatima, sakit hati saya segala macam itu datang lagi. Saya tuh sedih banget. Setelah ngurusin tiket segala macam, saya duduklah di peron. Ya dekat-dekat pintu masuk lah, masih enggak ke jauh-jauh duduk ke sana. Tapi di situ saya ngeliat ini stasiun sepi banget. Pantesan emak mertua gagal ya. Berarti ibunya Fatima ngomong, hati-hati kalau berangkat dari stasiun itu mah, wong kereta kayak wong andon nguyuh, katanya seperti itu. Si kereta kayak cuma numpang kencing, berangkatnya cepet gitu loh. Kamu jangan meleng, jangan sampai ngantuk. Ini sepi banget, itu stasiun kecil. Nah, saya duduk di peron, semuanya itu kebayang masa-masanya sama cewek saya dan lain-lain. Itu saya ngeliat ke sana nggak ada orang satupun. Ini jadwalnya jam berapa gitu. Emang kan? petugas stasiun nggak ada sih? Ada ya, berarti ada dong. Ya, di depan pas di peronnya itu sepi loh Bi. Maksudnya sepi banget ala si Eko kan, gambar dia juga lagi perasaannya kan seperti itu Bi. Banyak orang, ada 1-2 dilihatnya sepi kan seperti itu, sepi di keramaian gitulah. Akhirnya saya di situ saya duduk kan. Oh, saya tuh udah dapat jadwal, ternyata jam 10 lebih kan, 10.43 atau berapa kurang segitulah. Masih lama banget, saya mau keluar lagi juga nggak ada yang kenal, saya ongkos juga cuman segini, saya duduk di situ saya nungguin. Nah itu saya sempat ngeliat jalur ya, ini jalurnya lumayan banyak, terus di depannya itu banyak pepohonan. Pikiran saya nampang kemana-mana, pas itu saya nengok lagi ke arah kiri, jadi kesana itu peron masih panjang gitu ya. Itu tadi nggak ada siapa-siapa, tahu ada bapak-bapak duduk di sana. Pada saat tadi nggak ada orang, akhirnya daripada nggak ada temennya, disamperin lah Mas aku itu mau buat temen ngobrol kayak apa daripada saya keinget Fatima terus. Nah itu agak gelap Mas di sana, lampunya nggak terlalu terang, terus dia nggak ngadep ke arah rel ke depan, ngadepnya ada nyamping ke sana lah. Dia megangin dengkul begini. Terus saya nanyain, Pak, nunggu Pak. Saya bilang begitu Mas. Terus dia nggak nyaut nggak apa. Pak ngapunten jenengan sibuk nunggu, lagi nungguin. Itu nggak ada sautan sama sekali. Orang sombong apa budek ya. Saya sempat ada perasaan kayak gitu, lagi kesel-kesel. Saya perasaannya begitu, ada orang mau diajak ngomong nggak ada sautan. Itu saya ngomong lagi, Pak, sampai saya pegang sininya. Tapi kok badannya kayak gitu sih ya. Jadi kurus lah, terus pakaian kayak orang nggak mau bepergian jauh loh, kayak semacam orang biasa lagi duduk di situ, entah orang pulung atau apa ya, orang mulung atau apa. Saya bilang, Pak,
ngapunten jenengan sibuk lagi nungguin kereta gitu kan. Dia tetap nggak nengok. Akhirnya kan saya kayak tensin sendiri, kesel sendiri, saya balik lagi ke tempat duduk saya semula. Itu sempat menggerutu, pikiran juga macam-macam. Ada tukang ini orang bawa nyari-nyari botol aqua sampah kayak gitu lebih. Itu saya ini minum hampir habis. Saya ngomong, "Pak, ini Pak." Cuman dilewatin dong. Apa iya orang lagi kayak gini, lagi sedih, lagi terhina lah gampangannya. Itu kan ini aja nggak nganggap saya, sampai botol aja nggak diambil gitu loh. Saya kesel banget. Nah saya ngeliat ke arah bapak-bapak itu, tak paranin lagi, bisa iseng banget saya loh. Saking keselnya lagi situasi seperti itu. Saya ngomong gini, Pak, ngapunten, saya ulangi lagi pertanyaan saya. Sampai lagi nunggu kereta, dia itu nggak ngomong, nggak apa, ngadepnya masih ke sana. Pas saya ngomong kedua kalinya, dia tuh nengok ke arah saya. Saya lihat itu ternyata mukanya itu bukan orang sini, maksudnya bukan orang Jawa. Ada keturunan orang Tionghoa lebih. Ada orang kayak macam orang Cina lah, tapi udah tua. Dia tuh mukanya bener-bener pucat banget. Terus tatapannya marah ke saya. Saya mau juga, juga gituin. Jangan nanya-nanya ke sana kata dia ngomongnya kayak gitu. Mana ngomongnya mana seperti itu, sana. Saya kan kaget ya. Aduh, jangan-jangan orang jahat atau apa kok ditanyain malah marah-marah. Tadi nggak ngomong ini marah-marah. Terus saya, enggak Pak, saya cuma mau nanya. Digituin. Ini saya mundur, hampir mau kejeblong itu loh, yang ke kereta itu ya, Ubin itu kan bahaya banget. Itu nggak ada kereta lewat. Tuh akhirnya saya balik lagi ke tempat duduk saya yang semula. Saya ngeliatin bapak-bapak itu terus, orang kok bisa marah-marah kayak gitu ya. Itu selang gak berapa lama lah, berapa menit kemudian dia itu bangun dari duduknya, jalannya itu ke arah saya, cuman megangin kaki begini loh Mas, kakinya itu dipegangin dengkulnya, jadi gigit luwak itu. Ya yang cerita sebelumnya ya, kayak megangin kaki begini. Tahu kejadian berikutnya saya jantungnya kayak mau copot. Dia itu ternyata buntung segini, kakinya dipegangin begini, ditantang katanya. Masa sih Mas? Ditenteng Mas, kakinya ditenteng. Dia tuh ingklik apa ya? Jingkat, kayak jalan jingkat. Tingklik lah, apa susah. Iya, pincang. Pincang di kasar kakinya itu dipegangin begitu. Saya itu ngelihat seperti itu, antara kejadian sebelumnya saya ngelihat obor-obor itu, terus perasaan saya lagi nggak enak, bisa saya lari juga enggak, takut tetap itu ke arah saya. Saya mau ngapain nih kalau makhluk ini atau orang ini kesini, masa kaki dipegangin sendiri? Jadi kakinya itu bukan ditenteng diemban dipegang, dia itu kayak dijalanin begitu lebih, tapi sambil pegangan dengkul, nanti kayak lepas lagi. Kok kayak gitu ya? Udah sampai dekat ke saya, tahu dia itu bukannya ke arah saya, itu loncat ke kereta, ke ini rel, itu nggak ada kereta lewat Mas, ke situ bias plap, terus ke sana udah hilang. Saya baru sadar, saya tuh ngeri banget, saya ketakutan, langsung saya lari ke tempat ini lagi, petugas yang di dalam itu lebih. Nah itu saya coba mau nanyain ke seseorang, tapi dia lagi ngelayanin orang lagi mau beli tiket kan, ada satpam di situ. Saya ngomong, "Lah kenapa Mas lari kayak gitu?" Pak, ya Allah Pak, saya tidak takut-takutin Pak, ada setan Pak di sana Pak, ada setan di peron." "Setan apa? Saya tugas di sini nggak pernah ada setan." Saya ceritain kalau tadi saya ngelihat orang Cina, katanya orang tua, terus jalan kakinya dipegangin. Alah, sampai lagi banyak pikiran kali, saya tugas di sini nggak pernah lihat seperti itu Mas. Kalau misalnya ada hantu, ada apa yang namanya rel, ya kereta dari dulu banget ya mungkin banyak, tapi saya sendiri nggak pernah lihat. Ya udah sampean sini aja, nyampe keretanya mau datang kayak gitu kan. Tapi orang kan berangsur banyak. Saya tuh akhirnya ini lagi ke tempat ini Mas, ke tempat peron lagi yang seperti semula. Saya ngeliatin ke sana udah nggak ada apa-apa itu. Sampai kereta saya datang, itu ternyata nomornya gerbong sebelah jauh itu lebih. Dia masuk, si Mas Eko masuk, itu pas jalan saya ngeliat orang tua itu yang sebelumnya itu duduk di situ lagi, ada di situ, dan dia ngeliatin saya ya, hati saya kayak papiaran gitu loh, kayak takut tapi aneh, iya itu setan apa bukan, tadi kan loncat ke sana aja ngilang, duduk di situ lagi. Aduh, pikiran saya lagi nggak karuan. Di dalam kereta itu kan ke Semarang nggak lama ya, paling sekitar 2 jaman ya, kereta ekonomi itu sampai ke Brembung sana, ke daerah sana. Saya terus kemudian ya pakai ojek lah ke kampung saya. Pikiran saya semrawut banget, gimana saya ngomong ke orang tua kemarin itu, saya malu banget, sedih. Terus
hancur begitu ya. Nah itu setelah saya sengaja, itu kan ke rumah saya itu ngelewatin berapa gang ya, saya sengaja motor nggak nyampe ke situ, saya mau jalan kaki lah. Itu sempat beli rokok segala macam, itu udah malam, udah hampir tengah malaman lah. Saya itu sempat berhenti di warung juga lama. Nah ketika saya lagi jalan itu mendekati rumah lah, ada ya persimpangan kecil gang itu, saya di situ melihat seseorang yang saya kenal banget, namanya Iko. Itu Iko, persis Iko mesti ini, dari posturnya, dari semuanya itu Iko. Iko itu siapa mas? Iko itu mantannya si Eko dulu Bi. Cuman dia itu udah jadi milik orang lain, bahkan sekarang itu lagi hamil gede. Itu kok Iko jam segini ada di pertigaan? Kok ada di pertigaan ngapain? Tapi berdirinya ke arah sana, berarti membelakangi saya. Iko bukan ya, tapi kalau dari dasternya terus bentuk perutnya itu dia hamil, itu pasti Iko. Akhirnya saya nyamperin ya deg-deg juga, wong dia mantan, saya juga lagi begini kan. Saya tanyain kan, kok kamu lagi ngapain malam-malam? Dalam bahasa Jawa ya, kamu lagi ngapain malam-malam di sini? Dia itu cuma diem, rambutnya digerai nunduk begitu kan. Kok kamu lagi ngapain? Ada masalah? Saya dengar dia sering ada masalah sama suaminya. Suaminya juga orang dekat saya, kampungan saya gitu kan. Itu cuman diem aja. Kok kamu nggak apa-apa? Itu dia nengok ke arah saya, di mukanya kayak gini ya, mukanya kamu pucat, kamu sakit, kamu ada masalah, mau kemana? Mau pulang? Waktu itu mau pulang ke rumah emaknya, takutnya dia itu malu atau nggak berani, punya masalah sama suami, kan ikut suami Bi katanya. Terus ngomong gini, yuk pulang sama saya. Kok nggak nanyain mas dari mana atau apa, kak sombong. Dia itu gerapiak orangnya loh, rame, dan kita bisa baik-baik. Dia nikah sama itu, saya nggak apa-apa. Orang dia udah mati. Ya jangan ditebak dulu. Itu kan ngertian banget. Jadi terus rame. Mungkin dia sudah mati, anggap saja begitu. Loh, situ belum tahu lah dia. Kemudian saya di-delete nanti di-delete. Nggak usah. Hanya kan di situ. Kemudian saya bilang, kamu kalau ini mendingan ayo saya anterin pulang, saya juga mau pulang, kan rumahnya dekat rumah saya ya. Terus dia tetap nggak mau, cuma nangis mas, senggak tuh, bocah angel temen kok nangis begitu, mukanya pucat. Terus saya yuk bisa kayak perasaan melas begitu aja keluar. Saya juga nggak memperhatikan lagi dia itu istri orang atau siapa. Situ peluk enggak mas, saya pegang tangannya begini. Biasa tangannya adem temen. Oh iya udah malam begini yang dingin ya. Kamu tangannya nyampe dingin kayak gini, kasihan bayinya. Bayinya kan hampir keluar, udah gede perutnya. Itu saya gandeng, saya jalan, saya ngomong. Terus terang ceritanya curhat sama mantan gitu loh. Saya habis dari Brebes ketemu sama ini. Terus ternyata dia mau dinikahin sama orang. Kayak dulu kita kok, katanya seperti itu. Saya juga nggak jadi sama kamu. Gimana ya, kapan saya jodohnya? Macam-macam saya ngomong, tapi nggak pernah nengok ke dia sama sekali. Itu sempat gandul sekali, itu ngelewatin pemakaman Bi. Sempat gandul itu. Nah kok ditarik, saya juga rada risih. Bukan istri saya, itu mantan, kok tak pegangin tangannya. Tapi kayak tanggung gimana sih? Apa nyari kesempatan kali situ? Enggak mas, saya kayak hilang pikiran gitu loh. Saya masih pegangin. Kenapa kamu mandek di sini? Makam, ayo. Kamu lagi ambil begitu. Terus dia nurut saya gandeng. Terus sampailah itu rumahnya udah kelihatan kan sebelah sana. Rumahnya siapa? Rumahnya ini kok udah kelihatan. Jadi kok nggak mau diajak ke situ? Ayo ke sana. Ya. Mau ikut katanya kayak gitu, mau ikut sama saya mas, nggak bisa, kamu istri orang, ayo pulang. Nah itu ada kejadian aneh banget lah ya bang, pas saya ngomong itu rumah kamu itu paling berapa rumah, dan jelas itu tadi sepi, terus sepi, nggak ada siapa-siapa. Kok pas lagi saya narik lagi, rame orang di rumah, depan rumah itu rame orang. Lah depan rumah kamu rame ya kok. Aduh, nggak apa-apa wis, beneran kalau banyak orang ya jadi banyak saksi. Saya nggak mau ngapa-ngapain kamu ini. Saya gandeng terus. Pas itu mas sampai depan rumah. Mas Epo dari mana sampean? Pulang dari mana? Itu bawa tas segala macam gitu. Ini mau sama Iko. Iko tadi di pertigaan kayak nangis mau kesini mau pulang kan. Ini ada rame-rame apa?
Iku apa itu ada yang ngomong, kau meninggal katanya udah 2 hari meninggal, kamu gimana sih? Kau meninggal apa? Saya bilang kayak gitu mas. Lah ini sama Iko, terus saya pegang itu cuma tuh bambu bi katanya, yang dipegang itu bambu sepotek, bener-bener bambu sepotek, bambu kering. Saya pegang, saya langsung kipatin itu, saya lemparin ke belakang, hampir kena rumah tangga. Kena orang gitu ya. Enggak, di belakang kan rumah tuh. Astagfirullahaladzim, yakin Pak, sumpah demi Allah saya itu gandeng kok. Itu malah kakaknya kan ada, itu sampai saya mau diberantemin. Oh juga rusuh katanya. Saya udah kehilangan ada aja begini katanya. Jadi kayak mau lahiran bi, terus terjadi masalah, akhirnya dia meninggal. Kamu jangan bikin rame, orang adik saya meninggal ya meninggal aja. Ada kamu dulunya itu nggak jadi sama adik saya, jangan diramein, kalau nggak terima nggak usah kayak gini caranya, saya minta maaf segala macam. Akhirnya saya pamit setelah ngomong sama orang tuanya, itu kan orang tuanya masih melek. Terus akhirnya saya pulang. Dalam perjalanan pulang saya ngeliat sosok Iko lagi, itu ya kayak di tembok rumah orang gitu ya, terus ada saka, itu dia ada di situ, berikut perutnya itu kelihatan seperti itu. Terus ngomong, Mas Eko, wah kayak diteror seperti itu. Saya padahal logika saya itu, rumah itu dekat, bisa saya nggak nyampe, muter-muter nggak kena loh, kayak seblok diputerin semua dan Iko semua. Itu saya, akhirnya saya mandek, ya Allah, saya kok begini, kok ada Iko meninggal sampai saya nggak ngerti, kan nggak ada sinyal sih, nggak ada, ternyata kan kayak gitu, nggak bisa dikabarin. Terus saya istighfar, saya akhirnya, kok di sini? Itu tahu-taunya jauh udah dari bloknya dia. Akhirnya saya bisa pulang, saya ceritakan sama ibu saya. Terus di sana itu di Bumiayu seperti itu. Saya lihat orang di stasiun, ketemu sama ketemu hantunya Iko. Udah kamu kok jangan rame-rame. Ibu saya juga nggak percaya kan. Akhirnya kamu lagi pikiran lagi pusing sang-sangannya. Kadang-kadang orang suka dilihatin macam-macam, halusinasinya sendiri, kata ibunya. Iya apa ya, saya pikir begitu kan. Nah itu akhirnya saya masuk, sudah besok-besok harinya nggak ada terjadi apapun. Cuman pas saya itu dapat kabar, kan udah bisa ada kontak ya sama si Fatimah bilang, ibu suruh aku tuh datang ke Semarang mas, katanya. Mau ngapain? Ya nanti saya omongin lagi kalau udah sampai ke sana. Cuman ada kabar katanya yang mau dijodohin kayak ke aku, orangnya nggak mau, katanya begitu. Orangnya nggak mau, kenapa? Ya wis pokoknya nanti saya ke sana datang. Itu sekitar 3 hari berikutnya Iko datang ke Semarang. Ternyata ngasih tahu itu yang pulang dari Jepang itu ya udah punya pilihan sendiri, nggak mau dijodohin sama Iko. Nah itu diceritain lah sama Iko kejadiannya begini-begini. Terus cerita-cerita horor sama Fatimah. Iya sama Fatimah si Eko itu, bahwa saya tuh kemarin ngalamin begini, tapi kan dalam posisi seneng karena memang nggak ada penghalang lagi gitu loh. Nah itu setannya nggak ada berarti. Iya nggak ada, kayak halusinasinya dia sendiri, nggak ternyata jadi apa-apa. Tapi akhirnya dia nanyain satu hal, oh iya Pak, itu yang di bukit-bukit itu yang orang kayak semacam bawa-bawa obor itu apa? Lo kabut. Itu aku juga nggak mau jawab. Itu saya nggak boleh ngomong. Tapi kata orang tua lo kayak gitu orang mau dapat belai katanya. Dan pasti kalau ngelihat kayak gitu ya orang biasanya ngeliatinnya ya bangsa-bangsa gitu terus. Akhirnya dihubung-hubungin lah sama si Eko. Oh habis ngeliat itu saya pikirnya semrawut. Katanya kalau ngelihat obor-obor itu seharian atau semalaman bisa dihantuin terus. Akhirnya mungkin saya ngalamin hal seperti itu gitu. Nah itu akhirnya mereka bisa direstuin dan menikah sampai sekarang begitu. Ceritanya memang gak panjang. Nggak dapat undangan tapi. Saya nggak dapat undangan, dapat cerita aja. Sama. Seperti itu. Ya. Oke. Udah berayam. Tutup berayam. Saya yang nutup. Nggak apa-apa. Apakah saya mampu? Ya nggak apa-apa, coba ditutup. Ya baiklah teman-teman, tadi sebuah cerita dari Mas Eko di Semarang ya. Tentang pengalaman horornya di 3 tahun lalu. Semoga menghibur teman-teman semuanya. Perjalanan pulang ya. Perjalanan pulang dari 1 malam. Bumiayu. Ya, Bumiayu menuju ke Semarang. Itu aja. Monggo ya, tutup aja nggak apa-apa. Ya, semoga bisa gantian sekali-kali dan kita akan jumpa lagi di ngobor berikutnya. Semoga puasa kita baik
ya Bi, sampai Amin. akhir, sampai 30 hari seperti di awal kita ngomong. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.